Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sembari menunggu, sebentar lagi saya mau ngajar. Ini masih menunggu ruangan Zoom-nya tersedia. Saya akan mereview headset Bluetooth yang saya pakai sudah 1 bulan lebih. Ini dari Sony Gear seri Airphone 7 dan saya akan membahas apa sih nilai positif negatifnya dari headphone Bluetooth ini ya. Oke, pertama kita lihat ini, bisa dilihat ini iPhone 7. Kita lihat dari bentuknya. Kalau saya langsung suka karena biasanya kan headsetnya bundar atau bulat. Tapi di sini agak kotak, jadi agak lebih maco lah, lebih apa ya? Ya lebih solid, tampaknya lebih solid. Terus kemudian kalau warnanya ada gold juga ada, yang biasanya perempuan tuh teman-teman yang dosen perempuan itu lebih suka yang gold. Terus kemudian kalau saya memang dari dulu suka merah marun seperti ini. Terus lihat ini kombinasinya kan disesuaikan dengan laptop saya. Nah, seperti ini kan cocok banget. Ya, ini kan cocok banget. Nah, kalau warna sih sudah masing-masing orang punya preferensinya masing-masing. Tapi kalau bentuk seperti tadi saya bilang saya lebih suka. Terus kemudian kita lihat ke bahannya. Bahannya ini tergolong kayak kulit sintetis ya. Dan bagi saya cukup nyaman selama tidak terlalu lama dipakai untuk zoom 1,5 jam itu fine itu. Terus jadi kalau kita bicara bentuk saya suka. Oh ya, saya belum bilang saya dapat harganya itu kalau tidak salah sekitar 130-an, jadi pas diskon. Maka untuk harga segitu dengan fitur yang saya dapatkan, ini lihat ini colokannya, terus kemudian ini USB-nya, ini tombol volume up down, next items, next playlist misalnya, terus kemudian ini powernya. Terus saya sudah mencoba koneksi ke laptop, ke dua handphone saya, handphone seri Realme sama Galaxy Tab 8, semuanya lancar, tidak ada masalah. Nah, jadi kalau kita bicara positif, bagi saya ini dengan harga sekian, ini kan mereknya kan sudah trustworthy ya, sudah trusted ya. Jadi sudah terpercaya lah mereknya si Sony Gear itu dengan harga 130, sementara harga segitu biasanya itu untuk merek-merek yang lokal atau merek-merek yang kita tidak tahu. Kalau merek yang bagus ya misalnya Sennheiser atau Sony ya di atas itu, paling di atas, bahkan di atas 1 jutaan. Oke, oh ya ini paketnya, ini kebetulan masih saya ada. Ini paket pembeliannya seperti ini. Terus kemudian kita dapatkan buku manual operationnya, manualnya. Terus di dalamnya juga berisi 2 kabel. Kabel pertama itu untuk pengisian daya mini USB ke USB. Nanti head chargingnya itu bisa diambil dari charging HP. Terus yang kedua itu seandainya dia tidak ingin pakai Bluetooth, dia pakai jack konektornya itu ada, jadi langsung bisa dikonekkan ke laptop atau ke handphone. Itu kalau kita bicara jack konektor. Dan kenapa saya pilih Bluetooth? Karena saya sudah punya banyak earphone, baik Sony maupun merek yang lain, termasuk kemarin JBL, kalau nggak salah, yang ori dan yang non ori ada 2. Itu masalahnya ada di kalau ada kabel itu buat online ngajar itu kurang enak. Jadi kalau misalnya nggak ada kabelnya seperti ini, kita bisa bergerak, terus kita bisa tiba-tiba misalnya ada panggilan atau apa, kita bisa meninggalkan jarak sekitar 10 meter masih bisa. Nah itu kenapa saya pilih. Dan overall bagus. Kualitas suaranya ketika dipakai untuk mendengarkan musik misalnya, saya coba, juga dicoba oleh teman-teman, itu juga bagus. Suaranya cukup cukup menutup rapat dari luar sehingga nyaman ketika dipakai. Hanya saja ya kalau ekspektasinya yang sangat bagus ya enggak juga. Ini kan dengan harga 100-an seperti itu ya, kita sudah, bagi saya sih sudah sesuai nilainya. Oke, ini bisa dilihat, kebalik, Sony Gear. Oke. Nah, sekarang kita bicara kelemahannya. Pertama kita perhatikan ini harganya cuma 130 ribuan ya, jadi jangan ngarep yang sangat tinggi. Kalau kita lihat ini kayaknya kan agak-agak ringkih atau agak kurang kuat. Ini seperti ini, plastiknya agak tipis.
Dan ini kontrolnya tuh kurang tepat. Artinya kurang tepat itu dia bisa naik turun, meskipun kalau dipakai sudah presisi ya enak, cuman dalam kontrolnya itu ya seperti ini, gripnya itu tidak begitu nyantol itu, dan dia seolah-olah tuh sangat tipis, agak ringkih. Kalau yang biasa dengan headset yang kuat-kuat, misalnya Sennheiser, Sony dan kawan-kawan, akan terasa sangat ringkih. Ya itu juga saya rasakan ketika ini dibuat mainan sama anak saya yang paling bongkot. Ini sudah tombolnya ini sudah lock, sudah terkunci, maksudnya dia sudah nggak bisa digerakkan waktu itu. Jadi dia nggak bisa dimainkan lagi. Terus kemudian akhirnya saya buka karena saya punya obengnya untuk elektronik kecil-kecil seperti ini. Saya buka, saya bedah, patah memang di dalamnya itu patah. Saya harus jujur, di dalamnya itu patah, tapi masih bisa saya perbaiki, masih bisa saya konekkan, dan sekarang masih bisa saya pakai lagi. Zoomnya, nah seperti ini. Ini tadi sudah ada bekas-bekas apa namanya, kayak jarum gitu, karena waktu itu saya coba cungkil biar bisa saya aktifkan lagi, ternyata nggak bisa, jadi saya bongkar. Itu kalau kita bicara kualitasnya, suara, kemudian Bluetooth-nya, kemudian bisa diatur volumenya dari sini juga. Terus kemudian dia ada notifikasinya, misalnya ngatur dari sini. Baterai juga bisa dilihat di handphone, juga dilihat di laptop. Semuanya kalau kita bicara kualitas seperti itu sebenarnya bagus, bagi saya bagus. Tapi kalau kita bicara yang benar-benar kuat, enggak, ini masih ringkih ya. Tadi saya bilang bahwa ini masih ringkih, sehingga kalau mencari yang benar-benar kuat ya pasti ada harga, ada kualitas. Itu saya bilang. Tapi kalau dengan harga yang 130-an, bagi saya ini sangat recommended banget. Jadi ini sangat membantu saya ketika mengajar karena bisa tetap mobile. Oke, saya pikir itu dulu, karena setelah ini saya sudah harus ngajar. Nanti saya akan nge-review hal-hal yang lain lagi saat ada waktu. Sampai ketemu di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.